Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Puji Musbita dari kelas F Manajemen dengan NIM 31224026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi biaya standar. Teman-teman sudah tahu belum biaya standar itu apa? Jadi, pengertian biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk memproduksi suatu barang atau memberikan jasa dalam kondisi tertentu. Adapun pengertian biaya standar menurut 3 para ahli, di mana yang pertama yaitu Mulyadi 2015, di mana pengertian biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan suatu produk atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam proses tertentu. Yang kedua yaitu menurut Carter dan Yusri, di mana biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk satuan produk atau jasa, digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar pengendalian biaya. Dan yang ketiga yaitu menurut Hansen dan Mowen 2009, di mana biaya standar adalah biaya yang digunakan untuk membuat produk pada tingkat efisien yang wajar. Adapun tujuan biaya standar yaitu yang pertama adalah sebagai pedoman perencanaan biaya, dan yang kedua yaitu mengendalikan biaya, yang ketiga menilai efisiensi kerja, dan yang keempat mendapatkan harga produk produksi atau biasa disingkat dengan HPP, yang kelima membantu penyusunan anggaran, dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun fungsi biaya standar, di mana yang pertama yaitu alat perencanaan atau planning, di mana membantu perusahaan memperkirakan biaya yang akan terjadi sebelum produksi dilakukan. Kemudian yang kedua ada alat pengendalian atau kontrol, di mana dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar, perusahaan dapat mengetahui adanya pemborosan atau efisiensi. Dan yang ketiga yaitu alat pengukuran kinerja, di mana memberi dasar untuk menilai apakah bagian produksi atau tenaga kerja sudah bekerja sesuai dengan target biaya. Yang keempat yaitu alat motivasi, di mana standar yang bisa mendorong karyawan agar bekerja lebih efisien untuk mencapai target biaya. Dan yang kelima yaitu dasar penentuan harga jual, di mana biaya standar mempermudah penentuan harga pokok sehingga harga jual produksi lebih kompetitif. Dan yang terakhir yaitu alat analisis penyimpanan, di mana perusahaan dapat mengetahui penyimpangan atau selisih biaya baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun kelebihan pada biaya standar, yang pertama yaitu alat perencanaan yang baik, di mana biaya standar membantu manajemen dalam merencanakan anggaran dan membutuhkan biaya produksi di masa depan. Yang kedua yaitu mempermudah pengendalian biaya. Dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar, perusahaan bisa segera mengetahui adanya pemborosan atau efisiensi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Adanya standar mendorong karyawan dan manajemen untuk bekerja lebih hemat dan efisien agar tidak melebihi standar biaya. Dan yang keempat yaitu menjadi dasar penentuan harga pokok dan harga jual. Standar membantu perusahaan menetapkan harga pokok yang wajar dan kompetitif. Dan yang kelima, meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab, di mana setiap bagian produksi memiliki target biaya tertentu sehingga tanggung jawab lebih jelas. Dan selanjutnya itu sebagai alat evaluasi kinerja, di mana selisih antara biaya aktual dan standar dapat dipakai untuk menilai kinerja manajer atau karyawan. Dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan, di mana informasi biaya standar menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam memutuskan strategi produksi, investasi atau efisiensi kerja biaya. Adapun kelemahan pada biaya standar yaitu yang pertama
penentuan standar tidak mudah, membutuhkan analisis mendalam, data historis, dan perkiraan yang akurat. Jika standar salah ditetapkan, hasilnya tidak dijadikan tolak ukur yang baik. Dan yang kedua yaitu biaya penyusunan mahal dan rumit. Proses menetapkan biaya standar memerlukan tenaga ahli, survei, dan perhitungan yang cukup kompleks. Dan yang ketiga yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan, di mana biaya standar bisa cepat usang jika terjadi inflasi, perubahan harga bahan baku, dan teknologi produksi yang baru. Dan yang keempat, dapat menimbulkan tekanan berlebihan. Jika standar terlalu ketat, karyawan bisa merasa terbebani dan justru menurunkan motivasi kerja. Selanjutnya yaitu tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Karena standar adalah biaya atau seharusnya, maka kondisi real, misalnya mesin rusak, bahan langka, atau tenaga kerja kurang terampil, bisa membuat perbandingan tidak adil. Dan yang berikut yaitu berpotensi menimbulkan konflik, di mana jika hasil aktual selalu lebih tinggi dari standar, bisa timbul kesalahpahaman antara manajemen dan pekerja. Yang pertama yaitu metode statistik dan historis, di mana standar ditentukan berdasarkan data biaya masa lalu atau historis yang diolah dengan metode statistik. Misalnya, rata-rata biaya bahan baku 6 bulan terakhir digunakan sebagai standar biaya. Kelebihannya mudah dilakukan dan berbasis data nyata. Dan kelemahannya, jika data historis mengandung pemborosan, maka standar bisa jadi tidak efisien. Yang kedua yaitu metode analisis akuntansi, di mana standar ditetapkan berdasarkan catatan akuntansi perusahaan dan analisis dari bagian akuntansi biaya, di mana menghitung biaya standar per unit berdasarkan komponen biaya seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Kelebihannya sederhana, mudah dipahami, dan kelemahannya yaitu kadang kurang memperhatikan kondisi teknis di lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu metode negosiasi atau konsultasi, di mana standar ditetapkan melalui kesepakatan antara manajemen dengan bagian produksi atau tenaga kerja. Biasanya digunakan agar standar realistis dan dapat diterima semua pihak. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu pada kelebihan meningkatkan motivasi karyawan karena mereka ikut menetapkan target. Kemudian pada kelemahan bisa kurang objektif karena dipengaruhi kepentingan masing-masing pihak. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu peran biaya standar dalam pengendalian biaya, di mana biaya standar berfungsi sebagai tolak ukur untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang seharusnya terjadi. Nah, dari sini muncul konsep analisis variance atau variance analysis, di mana membandingkan biaya aktual dengan standar. Yang pertama, jika biaya aktual lebih tinggi dari standar, maka terjadi pemborosan. Begitupun dengan jika biaya aktual lebih rendah dari standar, maka ada efisiensi. Kemudian mengidentifikasi penyimpangan biaya atau variance, di mana penyimpangan biasa terjadi dari bahan baku yang selisih harga bahan atau selisih harga pemakaian bahan. Kemudian dari tenaga kerja, seperti selisih tarif upah atau selisih jam kerja. Kemudian overhead pabrik, di mana selisih biaya tetap atau biaya variabel. Dan yang selanjutnya itu menentukan penyebab penyimpangan. Misalnya harga bahan naik karena inflasi, tenaga kerja kurang terampil, atau mesin rusak. Kemudian menjadi dasar tindakan korektif, di mana setelah penyebab diketahui, manajemen dapat mengambil langkah memperbaiki agar biaya tidak terus membengkak.
Dengan demikian, biaya standar adalah alat pengendalian biaya yang sistematis, seperti mengukur, membandingkan, menganalisis, dan memperbaiki. Selanjutnya, peran biaya standar dalam pengambilan keputusan. Biaya standar juga sangat penting dalam proses manajerial untuk menentukan langkah strategis, seperti sebagai dasar penentuan harga jual, di mana perusahaan dapat menetapkan harga pokok dengan memperhitungkan biaya standar dan margin laba. Kemudian, sebagai alat evaluasi alternatif keputusan, misalnya apakah lebih baik memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Kemudian, sebagai dasar perencanaan dan anggaran. Anggaran produksi disusun dengan acuan biaya standar, sehingga memudahkan proyeksi keuntungan, kemudian membantu keputusan investasi dan efisiensi, di mana jika biaya aktual sering lebih tinggi dari standar, manajemen bisa memutuskan mengganti mesin, mencari pemasok baru, atau meningkatkan pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat motivasi kerja, di mana standar yang realistis bisa menjadi target yang mendorong karyawan bekerja lebih efisien. Kesimpulan,